Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajir Ramadhani dengan NPM 25 110 470. Saya dari kelas TP non reguler Banjarmasin. Sini saya ingin mempresentasikan tugas UTS saya. Tugas kedua UTS dari Deep Learning yaitu membuat sebuah proyek di website N8N menggunakan AI gitu ya. Sini saya saya membuat sebuah project AI agent. Uh, Judul tema yang saya buat ini adalah AI agent untuk bisa menghitung hasil laporan keuangan yang ada di Excel atau spreadsheet gitu. Jadi saya akan jelaskan pertama-tama dalam pembuatan ini kita adalah menambahkan sebuah node di N8N ini menggunakan node yaitu node chat. Node chat ini bisa dicari menggunakan lewat sebelah sini. Ketik chat. Nah, tekan. Nah, antara dua ini boleh aja pilih yang mana. Saya menggunakan send message ya. Nah, setelah send message itu, node-nya kita buka, kita open. Nah, untuk node chat set message ini, saya tidak mengubah apapun setting yang ada di sini. Jadi setelah saya memunculkan node-nya itu tadi, setelah mengambil, saya langsung saja ke tahap berikutnya yaitu memilih AI agent. Saya dalam memilih AI agent ini saya menambahkan node-nya yaitu dengan menuliskan AI, tambahkan agent, atau langsung saja jika muncul yang agentnya ini. Setelah itu saya tinggal diklik akan muncul nanti. Nah, setelah itu chat ini hubungkan dengan AI agent. Nah, kita buka dulu AI agentnya. Nah, di sini untuk pengaturan AI agent, source prompt-nya yaitu menggunakan define below. Ya, dari asalnya connect chat trigger ini diganti dengan define below yang di bawah. Lalu di sini adalah prompt usernya. Prompt yang digunakan adalah dari chat input yang ada di uh, yang ada di ya send dari chat not chat ini. Nah, setelah itu tidak ada pengaturan yang lain tambahan. Jadi yang hanya diubah di AI agent ini adalah source prompt-nya dan prompt yang digunakan. Dua itu saja. Lalu berikutnya, setelah itu mencari node untuk chat modelnya. Chat model yang saya gunakan di sini adalah OpenAI chat model ya. Cara mencarinya di situ, di sini tulis saja Open AI gitu ya. Lalu Anda klik atau Open AI, tambahkan lagi biar lebih jelas. Nah, pilih yang chat model Open AI-nya. Nah, setelah itu konekkan Open AI chat model ini ke AI agent. Lalu buka chat modelnya. Nah, di sini pengaturannya yaitu karena saya menggunakan free trial dari kredit trialnya ini dari
N8N. Jadi kalau trialnya sudah habis ini tidak bisa digunakan lagi. Nah, untuk detailnya di sini dari trial N8N yang free, saya menggunakan model yang diberikan oleh eh, free N8N nya. Saya menggunakan yang GPT 4o mini. Nah, setelah itu pengaturannya di sini tidak ada yang saya ubah. Jadi yang hanya diubah itu menggunakan N8N N8N Free O di kreditorial ini dan GPT 4o mini. Setelah itu kita tutup dulu. Lalu eh, pertama-tama setelah di ketiga ini dihubungkan, eh, dicoba dengan chat message-nya, yaitu contoh misalnya hi atau gimana gitu ya. Nanti dia akan menjawab di sini di kolom chat jika diketikkan. Nah, tapi kalau cuma diketikkan biasa saja, itu cuma satu bisa AI-nya itu cuma bisa melanjutkan pembicaraan cuma satu kali gitu. Contoh misalnya contohnya gini, saya bertanya gitu, halo nama saya Fajar gitu ya, ke di sini ya, halo nama saya Fajar gitu. Nanti dia akan menjawab gitu, halo Fajar gitu. Tapi setelah saya selesai ngomong gitu, dia tidak akan menyimpan eh, hasil pembicaraan yang kita miliki. Kalau saya ketik lagi, ya siapa nama saya gitu ya. Kalau saya mengetik seperti ini, nanti jawabannya dia tidak mengetahui siapa saya karena dia tidak memiliki penyimpanan memori gitu. Nah, untuk tahap berikutnya yaitu kita menambahkan sampel memori. Sampel memori ini untuk netnya kita cari, tuliskan saja bisa langsung memori gitu. Memori akan muncul simple memory, lalu Anda klik dan kemudian Anda hubungkan dengan AI agent ini. Anda open di bagian simple memory ini ada pengaturannya. Setelah Anda hubungkan dengan AI agent di sini Anda menggunakan session ID-nya itu connect chat to trigger ya. Lalu kemudian untuk key previous node-nya itu yaitu adalah JSON ID. Sini bisa Anda ambil di sini menggunakan mappingnya. Nah, sini ini Anda tarik langsung Anda lepaskan di sini. Jadi bisa langsung tanpa harus mengetik gitu. Pengaturan di sini setelah gunakan di session ID ini, Anda gunakan yang connect chat to trigger dan session key-nya yaitu session ID dari text chat. Jadi sisanya itu tidak perlu Anda ubah, cukup seperti itu saja. Lalu ya dari yang hasil kita bicarakan tadi kan, yang contoh saya memberitahukan nama saya, tapi berikutnya itu jika diajak bicara lagi dia tidak bisa mengetahui siapa saya. Nah, setelah Anda menambahkan simple memory ini, dia akan bisa mengingat hasil dari percakapan yang sebelumnya gitu. Nah, setelah itu di sini saya akan menambahkan data
dataset yaitu dari dataset Google Sheet. Google Sheet. Datasetnya ini adalah hasil laporan pendapatan barang gitu ya. Di sini coba saya perlihatkan dulu contoh isinya itu. Nah, ini adalah isi dari dataset yang saya gunakan. Di sini ada nama barang, kategori, penjualan unit, dan macam-macamnya ya. Bisa Anda lihat di sini macam-macam, ada kategorinya, ada penjualan, jumlah, pendapatan, tanggalnya, dan nama orangnya itu pembelinya ya. Jadi di sini setelah ya apa namanya? Nah, ya setelah menambahkan simple memory ini nanti dia bisa mengingat percakapan kita untuk bisa menganalisa isi dari Google Sheet itu sendiri ya. Di sini uh, note untuk Google Sheet ini saya menggunakan set gitu ya. Muncul Google Sheet. Nah, di sini masih ada lanjutannya. Anda pilih ini lalu terus ke bawah. Saya gunakan yang get raw in sheet gitu ya. Atau mungkin kalau bisa juga langsung Google Sheet-nya aja gitu ya. Bisa diubah di pengaturan di dalamnya gitu. Bentar ya. Open di sini untuk pengaturannya juga bisa langsung bisa di sini mana ya? Oh, ini operationnya ini get raw ya. Sebenarnya pencarian tadi itu untuk memudahkan langsung dari pengaturannya ya. Kalau yang misalkan ada dari sininya di opennya juga bisa diubah gitu. Tapi kalau dari sana bisa langsung gitu ya, kagak nggak perlu ngubah lagi gitu setelah masuk. Nah, untuk bagian chat ini saya menggunakan Google Chat. Sini ya. Jadi Anda pertama harus menghubungkan dulu akun Google Drive Anda untuk bisa menggunakan Google Sheet ini. Jadi setelah Anda berhasil menghubungkan dengan akun Google Drive Anda, di sini Anda bisa mengambil Google Sheet yang Anda simpan di Google Drive. Sini saya menyimpan di Google Drive saya, sini ada penyimpanannya yaitu ini Google Sheet saya ada di My Drive aja langsung, jadi saya tidak perlu mencari kemana-mana, saya letakkan di luar aja. Lalu di sini untuk pengaturan to exceptionnya itu otomatis saja. Lalu resource-nya itu yaitu yang ada di dalam dokumennya saja. Operasinya adalah get raw, tadi sudah kita pilih lebih dulu saat uh, mengambil note-nya. Lalu berikutnya di sini untuk dokumennya Anda mencarinya kan tadi sudah dihubungkan dengan Google Drive. Jadi pengambilannya bisa langsung di sini untuk mencarinya. Karena di Google Drive saya cuma ada satu tadi, jadi yang muncul cuma ini gitu. Jadi tinggal Anda klik di sini. Lalu nanti ada lanjutannya lagi muncul di bawah dari dokumen yang Google Sheet tadi. Anda bisa memilih sheet yang mana yang Anda gunakan. Karena Google Sheet ini saya cuma punya sheet satu, jadi saya langsung ambil saja di sini pilihannya sheet 1 gitu. Lalu untuk pengaturan lainnya ini tidak perlu diubah, jadi cuma ini saja yang diubah. Bagian krediterial ini, krediterial Google menghubungkan ke Google Sheet yang ke Google Drive milik kita penyimpanannya. Lalu bagian dokumen ini dan set, cuma itu saja. Nah, jadi di sini hubungkan juga dengan AI agent gitu. Lalu dia bisa AI agentnya ini bisa menganalisa isi yang ada di Google Sheet gitu. Coba saya chat dulu ya.
Contoh sini, kita tes hai gitu ya. Nah, tulisannya itu work successfully ya. Di sini tidak ada apa terjadi kesalahan, tidak ada sedikit pun, alhamdulillah. Lalu coba ke yang dari kita yang coba nama saya dulu ya. Penyimpanannya dia harusnya bisa menyimpan nama saya. Nama saya Fajar gitu ya. Nah, dia akan menyimpan ke simple memory hasil percakapan yang sebelumnya. Lalu coba saya tanyakan, siapa nama saya? Ini adalah contoh untuk penggunaan eh, apa namanya model AI OpenAI-nya tadi dengan simple memory. Jadi, siapa nama saya? Saya tekan sini. Nah, nama Anda Fajir. Jadi, nah setelah itu coba kita tanyakan isi dari dokumen Google Sheet yang sudah kita hubungkan tadi ya. Di sini misalnya apa ya? Ada di sini oli mesin ya. Eh, berapa penjual hasil penjualan oli mesin? Kita tanyakan. Tapi saat pertanyaan awal ini biasanya dia akan kebingungan ya, yang kita maksud itu apa begitu. Nah, saat pertama kali menanyakan dia bingung maksudnya itu oli ya, apa yang data yang kita maksud itu. Ini memberikan informasi tepat ya, tentang hasil penjualan oli saya. Saya perlu detail lebih lanjut tentang waktu yang Anda maksud atau data spesifik dari lokasi oli atau persen tertentu. Eh, data yang berasal dari set set saya. Tentu saya akan membantu ya. Di sini dia menjawabnya. Kita coba lagi. Berapa jumlah penjualan oli itu ya. Nah, dia akan mengambil data yang ada di Google Sheet saya gitu ya. Jadi saat pertama kali mencoba menanyakan isinya gitu, Anda pertama kali harus memberikan alasan yang jelas, yaitu menggunakan bahwa data yang digunakan itu data yang sudah kita sambungkan gitu. Nah, di sini jawabannya. Nah, berdasarkan data yang diambil berikut, sini ada nama barang oli 1 liter itu ada penjualannya 20 unit dan pendapatannya 1 juta. Apakah benar dengan yang ada di laporannya di sini? Penjualannya ada 20 dan pendapatannya 1 juta gitu ya. Eh, coba kita tanyakan siapa yang membeli barang terbanyak, ditanyakan ya.
Oh ya, di sini kan karena cuma ada satu orang gitu ya untuk apa namanya yang oli pembelinya yang oli ini, jadi dia ngambil cuma satu gitu. Padahal maksud saya itu untuk yang kesemuanya ya. Coba kita tanyakan lagi yang benar. Siapa yang membeli barang terbanyak dari semuanya? Oke, kita tanyakan gini ya. Nah, di sini dia akan memberitahukan lebih spesifik lagi jika Anda menanyakan dengan benar yang Anda maksud gitu. Karena saya tadi hasil apa namanya percakapan sebelumnya itu penjualan oli, jadi dia mengira cuma bagian itu saja yang ditanyakan gitu. Jika saya menanyakan siapa yang membeli barang terbanyak gitu ya. Jadi yang dia maksud tadi bagian oli gitu dikira AI-nya. Nah, sekarang saya menanyakan lebih spesifik lagi, siapa yang membeli barang terbanyak dari semuanya gitu ya, Kak. Dari semuanya di sini dia masukkan semuanya, semua kategorinya tadi. Ada di sini ada Budi 20 unit kan, 20 unit. Ya memang Budi sih yang paling banyak ya juga. Tapi dia juga menampilkan yang lainnya juga itu ada Andi 15, Rudi 10, Siti 12 dan yang lainnya gitu ya. Jadi begitulah AI yang saya buat ini. Jadi AI-nya ini bisa bisa menganalisa data yang dari Google Set yang saya berikan gitu. Jadi ini mungkin tidak harus data Google Set sih sebenarnya, bisa juga yang lain gitu, tapi ini yang adalah yang simple, yang simpelnya aja gitu. Jadi kan dari chat ini ke AI agentnya, AI agentnya ini menggunakan uh, model yang Open AI, lalu menggunakan simple memory untuk penyimpanan hasil ingatannya itu hasil percakapan kita, dan model ya apa namanya dataset yang saya gunakan adalah Google Set. Jadi mungkin kalau Anda menggunakan data yang lain juga bisa gitu selain Google Set. Tapi kayak saya menggunakan Google Set ini karena lebih mudah penjelasannya gitu ya. Kan isinya cuma gini gitu ya. Jadi juga bisa dijelaskan lebih detail gitu kan untuk hasil percakapan yang digunakan. Jadi uh, mungkin sampai segini saya hasil penjelasan saya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.